Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majid Daksa dan hari ini saya akan mengerjakan lab 492 yang itu integrate REST API in a Python application. Jadi, pertama-tama kita buka dulu virtual machine-nya dan kedua kita mau demonstrasikan Grasshopper, Drexy Grasshopper application. Terus, jadi kita buka Grasshopper-nya. Kita buka Grasshopper-nya di mana? Application. Ah, oh, kita copy dulu linknya. Langsung buka ya. Jadi di sini berarti download aja. Mendemonstrasikan. Ada hopper. Ini di sini apa di sini nih? Coba kita buka terminal. Tuh. Nah, apa ini? Kita disuruh mendemonstrasikan. Oh, instruktur kita. Kita coba. Not clear, coba kita paste. Buka berarti ya. Sign up ya. Seperti ini. Jadi kita disuruh mendemonstrasikan app Red Hopper Direction. Terus kita minta itu eh, kita meminta data JSON dari Grasshopper geocoding dan routing API, terus parse dan kemudian menampilkan informasi yang berguna. Oke, jadi mungkin seperti ini jawabannya ya. Oke, sekarang berarti kita lanjut ke part 3 itu sebelum kita bangun aplikasinya kita harus ke grabhopper.com, kita buka dulu berarti di sini kita sign in berarti ya. Sign up up berarti kita isi dulu namanya berarti ya.
Oke, sudah, jadi kita klik API key, terus kita create add key, mungkin create new, ya kan, add new, berarti create new, terus add API-nya kita namain, ini aja berarti ya, kita namain lab 4.9.2, terus kalau udah, kita create key, nah sudah ada, terus kita ke spam, kita ke spam, oh ini untuk catatan kalau misalnya nggak ada konfirmasi email, kita keempat, kita copy berarti kita tetap buka saya berarti ini, close, oke, kita salin ya, taruh di sini saja berarti ya, oke, dan kita close, kita lanjut ke part 4 yaitu membuat membuat new folder Grasshopper di lab devnet, kita buat di sini create folder namanya Grasshopper, Grasshopper, terus kita buka VS Code-nya, kita buat VS Code, Visual Studio Code-nya, dan kita buka folder, so, so, folder, kita buka folder Grasshopper, kita select folder, ya, sekarang kita create itu berarti, jadi, terus, oh, terus ini, kita salin, oh ya, kita salin, terus, eh, save, sebagai apa namanya ini? Namanya apa ya? Kita namain dengan nama Grasshopper Parse. Grasshopper Parse JSON 1 save. Nah, sekarang kita buka terminal. New terminal. Terus Python 3 kita running. Dan 3 grab. Sudah. Oke, sekarang kita ke step 3-nya yaitu oke, sekarang kita salin ini, kemudian copy paste, close terlebih dahulu ini paste, dan di sini your API key diganti dengan API key dari Grasshopper tadi, kita salin, kita save. Jadi
Sini kita taruh. Sekarang kita salin lagi nih. Oke. Nah, seperti ini kita save. Dan sekarang kita verify apakah bisa bisa dijalankan dengan di new terminal. Nah, sudah muncul ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kita salin hits point LAT dan LNG. Nah, ini sudah sama ya berarti hasilnya ya. Oke, sekarang kita ubah. Kita tutup lagi terminalnya. Sekarang kita buka ke lokasinya diubah menjadi Rome, Italia. Lokasi satunya di Rome, Italia. Dan lokasi dua Roma, Italia. 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 Dan sekarang kita save dan running lagi di terminalnya. Ini terminal. Dan tiga. Kita running lagi. Oke. Udah. Sekarang kita cek. Sekarang kita cek di sini. Udah berubah ya. Sekarang kita close lagi. Kita close terminalnya sekarang. Di sini kita menambahkan if dan else statement untuk status code value ke salin berarti kita salin dan kita taruh di sini. Oke, after the URL. Oke, mana nih? Paste URL itu di section DC. Washington DC. Coba berarti ya. Kan coba running berarti ya. Kita running lagi berarti. Running 3 web. Nah, kita buka berarti. Open. Kita buka. Nah, di sini sudah kebuka ya linknya. Dan hasilnya sama. Sama seperti ini hasilnya. Terus kita lanjut ke step 7. Step ketujuh di sini kita mau build geocoding function. Oke, sekarang kita balik lagi ke Visual Code-nya, kita tutup dan sini berarti ditambahkan script berikut ya.
Peace. Oke, kita rapikan dulu. Rapikan dulu. Oke, berarti sekarang salin step 8 ini kita mau tes function geocoding. Jadi untuk menggunakan function kita akan membuat dua variabel untuk memanggil geocoding function dan menyimpan value return-nya dari function tersebut. Paste bagian dari line ini ke scriptnya. Oke, kita salin berarti ya. Ini kita salin aja berarti ya. Oke, sudah. Sekarang kita balik lagi ke terminal. Kita mengetes apakah scriptnya bisa berjalan dengan baik. Jika track, nah, saya ada error. Oke, nanti kita close. Salin aja berarti ya. Coba salin lagi berarti. Coding location. Oke, nah, di step berapa tadi? Step 8. Oke, jadi kita kok percentage sudah tua ya. Terminal berarti kita langsung tes ya. Harusnya udah ada ya. Destinasinya tuh Timur. Tapi kalau di sini, hmm, harus diisi sama Baltimore ya. Coba aja betul. Oke, coba terus Baltimore dan di Maryland ya. Land, terus running lagi berarti. Nah di sini coba seperti ini. Kalau kita mau lihat lengkapnya ini kita buka lagi linknya. Open. Di sini untuk Baltimore, Maryland, dan satu lagi untuk BC. Oke, jadi di point directory dengan latitude sama longitude informasinya kita bisa lihat tadi di web dengan klik linknya tadi visualisasinya seperti ini. Jadi kita balik lagi ke scriptnya dan mengubah printnya nih, print geocodingnya. Oh, oke, kita kita berarti ngapus printnya dan diganti dengan print ini. Oke, sudah ya.
Dan sekarang kita mau menambahkan variabel baru untuk mas state, country, dan value. Karena key state dan country ini tidak setia untuk sumber berapa lokasi, if statement akan digunakan eh, untuk mencari string buat variabel newlog dan juga membalikan value yang telah ditugaskan ke newlog. Sebagai contoh nih, key state di sini tidak dibalikan hits di sinerinya untuk Beijing, China. Ya kita salin berarti ya. Salin semuanya. Sekarang kita salin berarti ya. Oke. Oke, kita salin. Eh, sekarang kita cek lagi berarti ya, apakah outputnya sudah jalan. Ada error berarti. Oke, kita cek lagi berarti ya. Kita tes. Harusnya bisa ya. Sekarang, sekarang, sekarang kita sekarang sudah harusnya seperti ini, dan buat kita salin lagi berarti. Salin dan kita save per pose JSON 2 ya, dan save local script. Per pose.json 3.py. Oke, sekarang kita tambah script ini. Ya, di sini kita menulis ulang lokasi 2, lokasi 1. Coba jadi ini. Hah, oke. Coba log 1 dan log 2-nya menggunakan while loop. Yang dimana while loop ini merequest user input untuk starting location dan destination. Yang dimana loop ini akan mengizinkan user untuk membuat
banyak request untuk direksi yang berbeda dan kita salin saja stepnya dan mengubah log satu dan log 2-nya. Kita coba running lagi berarti di new terminal, dan karena ini Python oh 3, ada error. Oke, sekarang kita coba berarti ya. Python 3 source3.py starting location ya. Sekarang kita ubah. Oh, harusnya emang error tadi ya benar ya. Oke, close dulu berarti ya. Q, keep back, clear, clear. Berarti kita menggunakan ini berarti ya. Eh, sudah ya. Running lagi di terminal berarti ya. Python 3. Oh, ada error. Oke, sekarang kita commit. Q. Oke, kita tes berarti file Python kita udah memverifikasi aplikasi Q dan quit akan mengakhiri aplikasinya troubleshooting. Kalau keluar berarti sudah benar. Dan sekarang kita masukkan lokasinya dan isi. Oke, sekarang kita tunggu untuk dia coding API URL untuk Washington. Agak lama emang. Oke, sudah keluar ya. Dan sekarang kita close ya berarti ya. Kita close ya. Dan sekarang kita copy lagi dan buat file baru. Hanya itu grep order has json 4.py.
Oke, sudah. Sekarang kita menambahkan ini di scriptnya. Sekarang kita masukkan scriptnya di sini. Oh, paste. Wow, statement bisa mencari location, bisa mencari location information, dan kita langsung saja ke sini dan nge-save. Oke, oke, sekarang kita buka berarti terminalnya dan not running. Ada error di sini. Kita jalankan, scriptnya. Ada location, kita ikut saja. Washington DC. Ya, tunggu berarti. Nah, sekarang kita masukkan Timor, Maryland. Oke, clear. Sekarang copy paste. Oke, sekarang kita disuruh menambahkan API key atau kopas salah satu dari API URL ke Communion Field dan menambahkan ekstra karakter ke API key-nya di akhir URL yang dimana akan mendapatkan pesan berikut. Untuk mendisplay error di script, tambahkan print statement di geocoding function. Di sini berarti API karena print API for location. Oke, berarti kita salin berarti ya di sini. Oke, sekarang kita coba. Coba terlebih dahulu. Oh, bisa ya. Oke, kita hapus berarti coba.
Ini agar muncul pesan masih ya. Minta bantuan sama ChatGPT berarti kita. Sekarang kita balik. Jadi kalau jawabannya salah, oke, seperti ini. Dan kalau kita API key-nya tidak valid, bakal disuruh ke link ini untuk login dan mensalin API key-nya yang benar ya. Di sini 00 wrong credentials. Nah, sekarang kita masukin kredensial kita. Kita cek. Jadi di sini sekarang kita cari. Kok ada? Oke, sekarang harus ada ya. Loh? Nah, kalau kita salin ada SL JF. Oh, SL KDCF. Harus ada errornya. Kok ada ya? Nah, sekarang kita cari keyboard. Maryland kita tes. Nah, di sini copy billing address. Sini kita copy link address dan buka di sini sales grasshopper. Nah, di sini oke. Jadi seperti itu kalau misalnya dia eh misalnya dia mengisi tulisan seperti itu, dia bakal error karena tidak ada. Dan kemudian kalau API key-nya salah, bakal disuruh minta login dan dimasukkan lagi IP yang disalin dari webnya setelah kita login. Dan kemudian sudah tes dan end operator dengan JSON status 200 dan len JSON data harus true value untuk setnya yang di sini len JSON data hits itu 0 dan tapi JSON status ini 200, jadi statementnya itu salah false. Walaupun begitu nggak ada error message yang dibalikan ke pada API request dan JSON data ini tidak message JSON data message ini tidak valid. Untuk memperbaikinya, jadi kita masukkan ini. Oke, ada di sini. Ada. Oke.
else, ya ini dia. Sini. Turun. Oh, nggak di sini. Ya, di sini. Yes, di else. Oke. Sekarang kita ke part 5-nya, kita membuat lagi. Kita salin, kita masukkan di sini dan save dengan nama grasshopper host json 5.python. Nah, di sini sekarang it print orik sama print desk regional dan print deskripsi statement bisa dihapus karena kita harus memverifikasi status latitude longitude value yang dibalikan dari geocoding function. Nah, sekarang kita cek di while true-nya. Jadi sini di input location break. Terus location 2 input destination break. Dan di sini kita tambahkan print ini, hapus print testnya. Oh, hmm, oke, and ya. Sekarang di sini berarti disalin lagi ya berarti ini. Oh, yang dimana OP ini adalah string yang menyediakan latitude dan longitude dari origin. DP ini string yang menyediakan latitude dan longitude to destination. Path URL, path URL ini URL untuk merequest rute di antara origin dan destination. Path status nih status code yang dibalikan dari URL request yang URL yang dimana request rute di antara origin dan destination. Path data ini JSON data yang direkam dari URL untuk request rute di antara origin dan destination. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, di sini, oh, oh, ada error ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Starting location was di sini. Oke, bisa. Ya, sekarang masukin multimode. Maryland. Oke, so, oke. Sekarang kita clear dan sini. Oh, tadi ya.
kan. Oh, berarti di step 2 ini kita kopas tadi linknya. Kita buka aja berarti ya. Open, open, kembali lagi. Baltimore, Maryland, cek. Nah, tadi sudah ya. Sekarang kita lanjut ke step 2 ini, yang dimana setelah kita kopas, di sini ada hanya mempunyai tiga, yaitu tiga dictionary, ada hints, info, dan juga path. Expand path-nya, kita expand path-nya, yang dimana di sini ada distance, terus wait time, transfer legs, points encode multiplier, ada outputnya, eh, yang dimana if statement ini testing ya respon status untuk routing API-nya. eh, Ketika respon status ini respon sebagai 200 untuk routing API-nya itu oke. Variable path data ini menyimpan data JSON yang dibalikan dari routing API. Jadi beberapa print statement telah ditambahkan dari dan ke lokasinya. Sebagai berikut juga time dan distance key juga untuk tip sebagai string. Nah, di sini ada kita harus nambahkan statement lagi di file Python-nya, kita balik lagi di VS Code, close. Sini kita tambah berarti kalau ini berarti di sini harusnya ya. Salin. Oh, yap. Sini. Oke, sudah. Dan sekarang kita testing lagi. Kita testing lagi. Oke. Kita save dan testing outputnya. Kita masukin lagi was DC. Oke. Terus ada oh, Stone DC dan Baltimore, Maryland. Nah, sini ada distance travel dan frictionnya yang mana kalau di sini pakai millisecond, kalau di sini pakai menit, jadi 51,9 menit. Dan di sini 3.089.865 millisecond. Oke, oke, kita end ya. Nah, di sini secara default Grabhopper ini menggunakan metric system dan ditampilkan distance distance di unit of meternya, yang dimana tidak ada no request dari yang dimana tidak ada request parameter untuk mengubah data ke imperial system, ya, dimana kita bisa mengubah tadi seperti ini. Kita cek lagi on DC Baltimore, Maryland,
Secara default ini dia tidak ada itu change datanya ke imperial system yang dimana kita harus mengubah aplikasinya untuk mendisplay imperial value dan convert. Jadi kita membuat dua variabel yaitu miles dan kilometer, dan untuk mengubahnya itu nah seperti ini ya. Oke, kita salin berarti ya di sini. Udah ya. Di mana? Sih ada distance yang kita ubah ke kilometer. Dan time-nya ini juga kita salin tadi. Oke, tadi udah dikasih lihat ya trip duration-nya harus seperti ini berarti. Jadi sekarang kita coba apakah sudah berubah. Kita mulai dari Washington DC. Kita mulai dari Washington DC ke Baltimore, Maryland. Ya, ini lagi nunggu. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya seperti agak berbeda ya. Nah, ini 62,1 kilometer dan waktunya itu 51 menit, 51 menit 52 detik, 52 detik. Ya, kayak sekarang yang di mana? Nah, ini agak sedikit beda ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke step selanjutnya, itu step keempat. Kelas yang dimana kita sudah siap untuk mendisplay step by step direction dari dimulai lokasi ke destinasinya. Oh, oke oke oke. Jadi kita harusnya salin berarti ya. Harusnya kita salin tadi ya. Yup, ini kita klik on. Yup. Nah, di sini sudah ada jawabannya dari chat nih. Nanti mana distance-nya jadi berbeda, weight-nya, beratnya, terus time-nya, transfer, points and code, terus points and code multiplier dan output commit-nya di sini. Output commit-nya ada instruction. Nah, di sini ada instruction-nya. Ya, sudah kita. Oke, kalau kita expand instruction listnya yang dimana dictionary ini contain text key dengan sebuah value seperti contoh continue on to. Kalau di sini dia continue dan south level itu south drive. Nah, di sini ada south drive. Terus
karena jawaban berbeda sama ini, jadi kita baca di sini ada turn left. Nah, tidak beda ya jawabannya. Output commitnya di sini sama yang ada di script atau application. Di sini ada turn left onto West Executive Avenue Northwest. Nama streetnya di sini ada West Executive Avenue Northwest. So ada turn right onto State Place Northwest. Nama nama jalannya State Place Northwest, dan keempat ini ada banyak berarti ya. Turn right onto 17 Street Northwest, nama jalannya seperti ini. Yang berarti jawabannya itu berbeda-beda ya. Oke, tadi jarak kilometernya itu ya 63 kilometer. Kalau yang di sini 62 kilometer ya. Ya, kita lanjut aja ke step 5-nya. Oke, kita close aja. Yang dimana kita buat lagi file baru, namanya sama tapi JSON 6. JSON. Oh, namanya ya beda. Rename. Oke. Sekarang kita mau menambahkan for loop. Yang dia udah di highlight di bawah. Setelah double line print statement, for loop ini bakal bekerja melalui dari instruksi di bawah. Yang pertama membuat dua variabel untuk menyimpan teks dan distance data dari routing API JSON data. Terus yang kedua kita mau print text value. Tiga, mengconvert meter ke miles. Empat, di sini format mile dan kilometer value ke print. Yang dimana ada dua decimal place dengan titik 2F format function. Yang terakhir C, langkah ke C ini add, menambahkan print statement yang dimana bakal menampilkan display double line sebelum application ini menanyakan untuk starting location seperti yang di bawah. Oke. Oke. Lanjut berarti ya. Oke, sudah kita salin ininya. Sekarang kita tes. New terminal 6. Starting locationnya seperti biasa Washington ke Baltimore. C ke Baltimore, Maryland. Oke, di sini ada hasilnya. Well, di sini ada directionnya, di mana directionnya dari Washington ke distrik Columbia. Nah, di sini ada langkah-langkahnya yang mana aja kita harus lewati jalannya, terus berapa kilometer dari jarak tertentu ke tujuannya. Nah, seperti itu. Oke, kita sekarang oke, kita cari lagi. Y. Sekarang di sini kita untuk harus menyebabkan routing API request itu gagal tanpa ada user notification.
Try the following state view. Oke, kita coba ya. Kita terus coba Beijing, China ke location Washington DC. Apakah akan muncul? No root found ya. Sabar. Teruslah seperti ini. Oke, oke, oke. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Dia statusnya 400 karena no root found tidak ada ditemukan dari Beijing ke Washington. Nah, di sini statusnya ini 400. Mana copy? Udah buka berarti ya. Kita buka trap hoppernya. Eh, kita salin bisa lihat bahwa ada dua key value entry di dictionary-nya itu dengan menambahkan statement if pad status 200 statement application mengingatkan user dengan error message yang diterima dari Grasshopper routing API request yang gagal. Nah, di sini ada print data error message. Sekarang kita ke step 8 berarti ya. Oke, kita close dan tutup. Nah, sekarang kita ke step 8 yaitu membuat lagi file Python yang baru. Kita salin berarti dan save. Grasshopper, Grasshopper, pas JSON 7. Oke, sekarang kita menambahkan line berikut dari code setelah while true yang dimana kita izinkan user untuk memilih model client transportation yang tersedia di Grasshopper. Yang mana user ini akan melist metode. Metode ini ditugaskan ke beberapa variabel kendaraan yang dimana kalau matchnya tidak ditemukan, jadi car-nya akan diubah ke vehicle. Jadi kita salin nanti di true, nanti ya, while true, nah, oke, salin, guys. Kalau kita salin, kita ke part 6 yaitu tes. Tes ke terminal, new terminal, lucu. Nah, di sini kita disuruh pilih kendaraan dari di atas. Apakah kita menggunakan mobil, baik ini bisa sepeda atau sepeda motor dan ataupun dengan berjalan kaki. Kita pilih bike. Starting location dari Washington DC. Nah, sekarang ke Baltimore, Maryland. Coba kali ini. Nah, di sini, guys, saya sudah diberitahu kalau kita pakai motor ini bisa sampai 80,6 km
dan trip duration. Yang ini 4 jam 37 menit. Nah, di sini ada langkah-langkahnya kayak Google Maps gitu. Mana kita harus masuk ke jalannya, terus kita keluar dari jalannya dan seperti berikut. Nah, sekarang kita pilih lagi. Nah, di sini kita disuruh tidak masukkan. Nah, dan di sini karena valid vehicle profile ini tidak dimasukkan, jadi kita menggunakan car sebagai defaultnya. Masukkan lagi kan di si ke Baltimore, Maryland. Sini ya. Nah, di sini estimasinya berkurang tadi ya kalau kita pakai mobil jadi 63,1 kilometer. Nah, defaultnya itu kita pakai mobil defaultnya. Sekarang kita pakai mobil car dan kita mulai ke dari Beijing ke Washington DC. Harusnya dia ada error message. Nah, karena tidak ada temukan rutenya. Oke, oke kita masukin lagi value-nya dari otomatis lokal mobil sebagai value vehicle-nya. Kita mulai dari Leeds, England ke London. Ke London, England. Oke, di sini kita bisa lihat 313,6 kilometer dengan waktu tempuh jalanan 3 jam 26 menit. Di sini ada arah-arahnya yang dimana. Terus kita masukin lagi berarti ya. Sekarang gimana nih? Kita tes-tes lagi berarti ya. Yes. Di sini kita coba menggunakan food. Starting location dari apa nih? Tempe, 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 Arizona ke Mesa, Arizona dengan jalan kaki. Oke, di sini kalau kita jalan kaki jaraknya 10,8 kilometer dengan waktu tempuh 2 jam 9 menit. Oke, ya betul. Udah ya, kan. Nah, mungkin menurut saya ini script ini bisa dibilang Google Maps ya. Aplikasi ini bisa dibilang sebagai Google Maps versi sederhana tanpa UI. Jadi kita berbasis CLI yang berarti ya. Nah, mungkin video saya segitu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.